Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikata orang bahwa roh itu masuk ia daripada utaknya, maka berkeliling ia di dalamnya kadar 200 tahun. Kemudian turun roh itu pada kedua matanya, maka menilik ia akan dirinya, maka melihat ia akan dirinya tanah yang kering. Titik. Ya, kan? Jadi berbicara kembali adalah pada masa Rasulullah Subhanahu wa taala menciptakannya Nabi Allah Adam, yaitu berbentuk atau berupa tanah yang kosong, maknanya hana roh di dalam tanah tok. Ya, wateka wujudkan berupa manusia yang lagi nyohi, ya, berupa wujud lagi yang di dunia, maka mawatannya adalah hana bergerak jasadnya Adam. Ya, jasad Nabi Allah Adam hana bergerak dikarenakan tidak adanya roh. Kita ini tanpa ada roh, maka jasad tidak ada guna. Jasadnya adalah dari tanah yang tu. Jasadnya adalah hana faedah saku tanpa digerakkan oleh rohnya. Maka punya orang meninggal, bahkan hana maimat li roh ka hana li. Kagak berpisah roh dengan badan. Ya, jadi yang bergerak itu sebenarnya bukanlah tangan, bukanlah kaki, tapi adalah roh. Roh yang melakukan gerakan. Man ada istilah patung kena baterai. Ni hana tabu baterai bergerak. Hana. Manusia yang bergerakkannya itu roh. Cuma baterai Allah pegat dengan baterai manusia cipta beda. Mia baterai Allah pegat yang berlaku sampai seumur hidup. Mia baterai manusia cipta hana kacah, hana ilham. Ka anji jale. Ya, menan. Jadi memang ilmu Allah dengan ilmu manusia itu tiada bandingan. Dipegah dalam kitab, umpama bandingan ilmu Allahnya dengan manusia yaitu bagaikan ilaut dan adalah ukun jarum. Cicok jarum, ciculok lam ilaut. Oleh lam citarik dipna sisa yang tinggal ba jarumnya. Yang ke-6 bandingan ilmu manusia yang paling jarang dengan ilmu Allah. Ilmu Allah lam laut je. Nah bandingan musabah tetes sana tinggal. Karena jarum. Andaikan anak jarum yang terculok mungkin ada sisa. Tapi mia jarum oleh halo glue loh. Mana naidang teman? Begitulah. Yang sehayu-hayu manusia, secara manusia. Apa loh manusia yang pangai? Siapa pegah hana pegah le je yang kepangainya yang paling jarang dinantingkan. Ya, kah? Jadi bak masa tanahnya adalah berupa tanah yang tu hana bergerak, maka di ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh ke dalam tubuhnya Nabi Allah Adam. Ha nu pertama phone nya hairat ubun-ubun. Ya, dia kena urut bak pupuk ma ke bawah. Ya, ya na ubun nya na pertama phone. Dong roh. Sehingga waktu pertama roh reno, maka adalah rohnya langsung meresap di dalam utak. Roh meresap dalam utak hana langsung pertama beluh kuno hana, tapi di dalam utak kadar rohnya adalah 200 ton. Ya, ni kalian 200 ton rohnya hinoi puta-puta dalam utak Nabi Allah Adam. Hana nu betul mata. Matanya ka diup belum? Ha? Utak akan diwating mata. Pun pupuk langsung menempa utak 200 ton hinan berkeliling roh. Maka ji urang adalah duduk pikiran utak. Takkan hang duduk batu ut. Kata hanakai bibi utak batu ut guna. Ha, duduk pikiran bau tak kenapa kan roh hinan poin men. Cukup trip hinan en roh selama 200 ton. Jadi urang yang pakai pikiran tu yang pelakunya insyaallah berhasil pakan. Utak yang bermain. Kenap su. Dunia akhirat hanya memperoleh kemenangan apabila yang tak pakai adalah pikiran. Karena roh hinan cukup trip tak imen. 200 ton akhirat berarti bayang dunia. Mia dunia 200 ton 2 buah abad. Sabuah abad 1 ton. 2 buah abad 200 tonnya dunia. Nyot ton akhirat beda dengan ton dunia. Ya. Si jum di akhirat 1 ton di dunia. Si jum. Man mia si ton di akhirat lebih 100 ton di dunia. Si ton di akhirat. Man 200 ton di akhirat
kali gerong. Hana tetegan terkelotor abel itu bidembui. Yang banjai, yang dikutrep adalah roh bermain di dalam otaknya Nabi Allah Adam. Allah hinan bermain luar totok, baru turun dia adalah ke dalam mata. Ya, baru turun bak mata. Bantron bak mata roh, maka bisalah roh itu bergerak an mata kat belut. Ya, mi hana roh panen ati belut kan depet menan. Adi bangkai turun roh kuno blak ke belut. Uban ke belut adalah langsung dekalan diri droh ke Nabi Adam. Putra bangkalan hanya adalah tanah yang kering. Yang dekalan menantakan ya bergerak-gerak menawa lanjut karena bakal hana long kuno baru mata sagai rohnya. Ada gecoknya wong menan si. Baik begitu bang sigau. Tapgah kita mengyawang le. Nyau tamang nyawang bertahap-tahap. Dari pun utak itu ke mata. Dari matanya langsung melihat sekeliling tubuhnya yang sudah kering. Wadah gecok orang teman pelagian bertahap-tahap. Bagainya mandum. Hana tarik man siga. Man meta urung mepok bum bertutak hinan mengai laju. Ada menan bertahap gecok. Ada tak kalian tanya bertutak hinan mengai laju. Kiban bertahap gepusapat atut ke atut. Ya, dari atut pun ada metanya ugat bah hana sibruk nyambruk lain lo. Metanya ugat adalah dari pun ujung kaki. Gub sapat adalah tunduk bak atut ji. Orang lam tunduk bak mata kakinya batutnya. Ya, orang lam bak tuut, metapat bak tuut. Orang lam kalau metapat bak tuut baru gepek bak keing, metapat bak keing. Kan bertahap dia baca-baca gepek. Orang lam katroh bak keing, geputumpuk bak dada. Katroh bak dada, getarik dari atut jaro teman. Yang cara getariknya wong. Hana masih getarik. Yang atut HPN ho. Atut kena yang pergelangan. Oleh siku, oleh yang kena, oleh yang bersapat lembak dada. Belah no pilagengan, bersapat lembak dada. Kamu numpuk bak dada? Maka tak hentu ditanya wateka lagi yang bersapat yang urung ataupun manusianya yang kagken dalam keadaan memandang gitu bahasa Aceh tu. Kata nya hana le berinteraksi dengan manusia biasa. Maksudnya dengan mentanyo manusia dunia yu hana le. Pu yang tak pegah hana gede pule. Ya. Pu yang tadi hana le kok hana terasa le atane poh ini silahkan dah poh hana terasa le. Memang hana le kan tarik bacuk-bacuk. Yang kata gede kadeh ke kalian adalah yang namanya dunia gaib. Yang kamu lai deh. Putra deh amalan kok nya. Amalan kebaikan deh malaikat pembawa rezeki. Malaikat azab, malaikat bawa rahmat yang kamu sapa yang ada kalian. Kau cerita yang putra yang kalian yang amalannya yang tanya yang deh sampainya hana musale. Bukan ini dan turilongnya hana putra-putri roh dile yang urang kamu linggayan. Hana deh kalian le. Yang na berfungsi bawa yang putra. Mata kada makai telinga karena roh di sini. Yang hino roh buat dada. Jadi jangan kan berfungsi mentah. Hingga watanya adalah getanyo guyu anjurkan talqin wataya kena sakaratul la ilaha illallah dah kun bak puyung murung kena meninggal karena puyung masih aktif. Gedengar tapi mi tak pegahnya hana pun tak pegah le tapi mi dah kenyan pebek dah kali la ilaha illallah langsung bak puyung baknyan. Ya, supaya tersambut oleh lidah dan hati yang karena roh memang kabah hati hino kam tumpuk. Bahawa terakhir kita buat adalah makaji gekun mekrok rukun nah. Mekrok rukun terakhir kan kehinanya hana ni nya kata kono. Nya krok untuk rukunnya tiga, Nya dua gal haganya hana apa sih jerah mayatnya berulang-ulang. Maksud jika otak ketariknya susah hidup sehingga lagi. Maka jika pegah ada katanya pi purung syik dengan pu suami dia tak kli. Supaya mayatnya tenang meninggalkan dunia. Senang kedua ba Allah. Mami dia tak kli timbul gundah kiban permohlong, kiban anak leung. Ya, timbul gundah. Ya anaknya senang kedua ba Allah. Jadi tanya walaupun kedai sedih je yang baik. Meratapi ni cuma sekedar sedih macam yang biasa. Orangnya hana sedih melemo pi mati mai ni. Pulang macam manusia, ya. Yang biasa yang roi mata yang baik sagai-sagai adalah yang dekun dengan meratapi iaitu merau-rau. Klik muong-ong yang baik. Meratuh lebih-lebih long jut ke kafe. Ya, maka ni dosa dia tak tanya tak meratapi mai. Ya, walau kena kepada roh. Ya.
Rohnya adalah watai pertama pun demikian secara bertahap. Maka bak watai rohnya terus bak mata dikalalah tubuh roh atau tubuh roh Nabi Allah Adam kekalan tubuh roh ke dalam keadaan adalah berupa tanah yang kering. Maka tatkala sampai ia kepada dua telinganya, ya kata kebetulan baca lam dari mata kena water punyung. Ya, niscaya mendengarlah ia akan tasbih segala malaikat. Watai kagak putran kena baca-bacut katrobak punyung rohnya, maka adalah bawatanya berfungsilah yang namanya indera telinga. Watai kagak berfungsi indera telinga, maka terdengarlah suara tasbihnya para malaikat. Kagak dengar? Subhanallah, subhanallah yang dengar semua malaikat di roh di Nabi Allah Adam. Kemudian turun ia kepada hidungnya, maka bersin ia. Nyambana baca kedengar kalimahnya, kalimah Allah pun dengar. Oleh trenlah lam roh kena baik hidung. Macam baca tren. Ban roh kena baik hidung, aci bercen ke. Tadi tanya, lazim ngam bercen, kaya? Asal ka bercen kat cik hampah je mana bercen. Dengan sini kalian seurung-urung kena bercen cina tun tiga. Nya apa yang tadi yang bungai ke? Ya, karena dia memang lagi yang lazim ni bantroh roh kena langsung bercen ke. Nabi ada. Maka tatkala selesai ia daripada bersinnya, turunlah roh itu. Oh, mankah nama holi. Ana mohli kata. Ana mohli kamu. Kah kamu. Maka tatkala selesailah ia daripada bersin, turunlah roh itu kepada mulutnya, ya, dan kepada lidahnya, dan kepada dua telinganya, dan telah mengajar akan dia oleh Allah Taala akan dia bahwa berkata, ya alhamdulillah. Maka menjawab dia akan dia dengan dia katanya, yarhamkallah, yarhamka rabbuka ya Adam. Artinya memberi rahmat akan dikau oleh Tuhan engkau hai Adam. Ya, mana hai? Jadi sanya roh watak ditron punyung terdengar tasbihnya malaikat. Oleh roh ditron hidup maka bercennya Nabi Adam bercen. Ban bercen ternyata dalam seketika itu Allah mengajarkan Nabi Adam yang namanya mengatakan kalimah alham nyampak dasarnya. Pada dasar ditanya pekan syariat gayu ataupun sunat, gedanya wadah bercen takun pada dasar. Pada masa Nabi kamu pada dasarnya. Pekan syariat Nabi Adam wadah pun peranan taruh ji roh baidong wadah bercen gekun alhamdulillah. Sehingga dijawab belum oleh Allah adalah yarhamka rabbuka Maka dia tanya orang yang samping, kita dengar cing bersin alhamdulillah. Kepada saya tanya sunat. Yarhamkau. Pada saya. Nampak. Telah dirahmat oleh Allah. Menancit oleh Nabi Adam bersin. Alhamdulillah betul ya Allah. Yarhamka rabbuka ya Adam. Kau berahmat di oleh Tuhan gatau, hai Adam. Ya, dasar tanya tak jawab syariat bercin sunatnya. Kemudian turun roh itu kepada dua kepada dadanya, maka bersegeralah ia hendak berdiri, maka tiada dapat akan dia berdiri. Nyamban. Maka tiada dapat ia berdiri itu. Sehingga bahwa kasih bercen dan kasih dengan alhamdulillah dan jawaban daripada Allah, maka watanya mulailah turun roh itu di dada. Katruh roh pinobat dada. Jadi bang katruh roh pinobat dada, katruh bate. Bang katruh bate katerbesit dalam hatinya Nabi Allah Adam untuk segera berdiri langsung nak dang laju nya. Man je gedang ni macam mana gedang roh dalam truh baki dalam truh aja. Baca roh baru truh yang dada. Ya, langsung gedang laju maka bawatnya hanjut gedang. Di Nabi Adam. Tiada dapat akan dia berdiri itu. Bermula demikian itulah firman Allah Ta'ala. Wa qala al-insana ujulan. Artinya adalah perangai manusia itu sangat bersegera. Maka tatkala sampailah rohnya titik enam.
Ya, maka sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Putra pegah oleh Allah. Sesungguhnya manusianya adalah cukup tergesa-gesa. Mubagah-bagah. Makanya peranguian adalah hana di bawah di manusia, setiap manusia sampai kiamat. Segera bergerak bersegera-segera nah. Ya, mubagah-bagah laju nah. Betul istilah ya cok peng corona api mubagah-bagah. Yang jai pengumuman belatah. Nyo kajut ni cok peng corona leher tu ribe si bulun. Yang mubagah-bagah aja. Mubagah-bagah mumpuk. Bersegera-segera manusianya. Hana sabar mit istilah kita pegah. Ya, manusia tidak adanya kesabar karena apa? Karena manusia ini dicampur oleh nafsu. Kan akal menteng nafsu pun ada di dalam. Sehingga untuk mencegah hal tersebut pakailah otak atau yang namanya akal atau yang namanya adalah bukanlah melawankan hawa nafsu. Mi tak turut hawa nafsu ada bertengkur cemban katanya. Ya. Ayo betulnya apa? Hana pun turut hawa nafsu. Tengku memang manusia sih. Maka tatkala sampailah roh itu kepada rongga perutnya, maka ingatlah ia akan makanan. Jadi bawa betul benar kena bedah kah hanan saya bedah karena apa kan? Karena roh galang turun buyuk. Kalau nanti usahakan dia biadang benar bedah hingga difirmankan oleh Allah Taala dengan hal tersebut. Perangai tersebut terus kita terus bawa manusia sampai kiamat. Oleh yang petron lom adalah rohnya sampai ke perut. Buno badada dino katron uprut. Ban katron rohnya kena dalam perut, maka adalah mulai dua. Mulai dua. Manusia sik lagi nah. Pekan dah dua tu. Bengah nak dapat jabu. Cik orang pekan dapat jabu lang. Malam pekan dapat jabu lang. Namanya mana hai dapat jabu lah kacau orang. Dapat jabu lah cik orang hanan dapat jabu lah kalau dapat jabu bunga itu. Apa je boleh ada baju lek kalau baju baru itu. Mereka lagi tapi terus berulang kenapa kau ni nyoprut ruhum. Urung minta rezeki karena perut meyahana minta makanan. Kamu minta rezeki. Apa rezeki anak tu hotelo? Jadi kita minta rezeki karena perut ruhum. Jadi perutnya berulang-ulang ring belah rasa ge nabi ya. Meyahana le rohnya hana le urung melinggai dah cula bu maaf Muya geap dah perlu. Dah engkau meninggal. Pada dah geap belum kaya hanale roh hanale yang peda. Ya yang peda dah itulah. Roh. Jadi urung-urung yang hana de le yang kekhawatirkannya pupai roh yang tinggalkan lu. Nya adalah urung pejuk-pejuk. Urung pejuk biar tahu apa pejuk. Ai termasuk lu lagi ya. Kah? Ya, maka mulai itu. Kemudian mesralah roh itu kepada sekalian tubuhnya. Maka hadiahlah ia dagingnya dan darahnya dan uratnya yang besar-besar dan uratnya yang kecil-kecil. Ya, maka bawa teh katruh kuno adalah katruh bak tempat-tempat yang pokok, bawa teh adalah meresap, bukan mesra itulah meresap. Meresaplah roh itu ke seluruh penjuru tubuh sehingga roh bak urat, roh bak mendum-mendum yokat roh. Ya, roh mendum-mendum kata roh kan putuh roh bak ujung kaki oleh Allah SWT. Kalinya meresap bermakna adalah rohnya meresap di seluruh tubuh kita. Jadi kita tanya, patah hidup rohnya. Patah hidup rohnya. Oh, hidup rohnya bak utak ada begah. Musuh tak buka utak. Nasi urang hana utak udah gagal. Nya urang ya hana pikiran. Ka hana utak udah gagal utak kan. Pai duro. Ba ne jaro. Musuh tak jaro udah gagal. Bermakna roh bukan bertempat di suatu tempat. Roh mesra maksudnya itamang seluruh tubuh di seluruh penjuru. Yang menanta kehormatan petah koh dumpu. Pakan mangat bek nali udek bro. Mal urang koh aku udek mate laga. Berarti roh gak aku. Kon
lazim roh ba'da lazim, bukan bermakna tabe-tabe urang tertentu roh ini hana denda. Kan? Rohnya adalah ke seluruh tubuh meresap. Bisa jadi dah kalau jira urang mepak patah-patah mati tanah. Pah hana kena buat tempat roh. Jira urang mepak mesenggol tok urang ke tagai. Tam linggai. Bisa jadi yang mesenggolnya kena roh. Ni aja hana terdapat petunjuk patah rohnya. Ni buat tubuh katanya nyo adalah kamu meresap di seluruh tubuh. Ya. Kah? Kemudian dianugerahi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pakaian kulit yang sangat halus seperti kuku. Ya, bak wateh kalih je ke manusia bermakna kalagenyo. Kalangnya tubuh, kajik berat, kajik dumpu. Karena roh adalah kamu resap di seluruh tubuh. Bak watehnya adalah mulailah Allah neberi kulitnya gunakan tanah yang kering. Tanah yang kering kan? Bak watehnya adalah mulai gelapisi kulit atau gebi kulit Nabi Adam daripada pun ada pegah hal yang cukup god, pakaian kulit yang cukup god, yang putih membeli-beli bagaikan kuku. Yang kalian kuku putih bercahaya. Yang kalian yang rupanya dasar kulit Nabi manusia Nabi Allah Adam di dalam syurga. Nya lagi yang kulit ini seperti kuku, jelas kepegatnya. Ketikkan haba dongeng kita dengar haba orang tu haba kena jamun cerita tanya mantung kulit di jamun putih hana ya hitam. Pakan nona yang kling. Ya, pakan teman karena adalah hal tersebut terjadi di saat Nabi Adam kena berpetuan ubu mau. Masa di dalam surga lagi yang kulit putih gleh bercahaya. Mbak nyanke adalah kulit manusia Nabi Allah Adam nenek moyang tayo nyamban laga kulitnya. Sehingga bahawa tani usir untuk akan usir tani putera Nabi Adam penuh dalam dunia adalah mandung gubah kulit lagaknya. Tinggallah ke contoh barang tu. Be hana tinggal. Ke contoh barang Ya, mbah tinggal palang tu beceh tu. Mi gadah palang yo kata hana ada sejarah tu. Ya, kan? Seperti kuku bertambah-tambah pada tiap-tiap hari keelokan dan jamalnya kecantikan, ya. Bakin ura bakin trip mentambah lagak, bakin ura bakin trip mentambah tadi Nabi Adam semakin lagak. Ya, mana Allah menciptakan. Maka tatkala mengerjai akan dosa, yakni rupa dosa, niscaya ya mengganti oleh Allah Ta'ala akan kulit yang seperti kuku itu dengan kulit seperti kulit kita sekarang ini, dan tinggallah daripadanya oleh yang tinggal kadar rasa hujung jarinya jua, supaya teringat ia dengan yang demikian itu padahal awal halnya. Ya, ban kan jelas mereka pegah saya. Mio ada pegah ini orang kita mio Nabi Adam melakukan dosa, nyan baik terbayang Nabi Adam berdosa. Nyan sabah merupakan salah sabuh jalan ataupun pada Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Jalan Allah Ta'ala adalah untuk menurunkannya Nabi Adam ke dunia supaya makhluk hinoi dunia. Maka hana dosa yang wajib taubat tapi rupa dosa. Meteo pegah dosa tapi nyan dosa hanya pada Allah Ta'ala untuk jalan neputun kena Nabi Adam dunia. Sehingga darinya itu lahir yang namanya syariat taubat nasuha. Nabi Adam kadakan ditentukan oleh Allah lagi yang rupa supaya syariat kepada umat demikian. Apabila melakukan dosa, karena manusia ini melakukan dosa, apabila melakukan dosa maka segeralah bertaubat. Ya, segeralah bertobat yang namanya taubat nasuh. Seluruh dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil ataupun adalah dosa syirik sekalipun, yang kedua Allah nyo tetap diampun oleh Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang hana dosa yang hana ampun Allah. Nyamban Allah sayang kepada kita hamba ni. Kagak sediakan taubat tapi nasib urangnya hantar taubat. Sehingga bahawa yang kena dalam sebuah cerita pada masa Nabi Musa Nasir
Urang inang yang melakukan dosa yang terus-terusan berzina. Sehingga bahwatanya adalah yang mengadu doa kepada Nabi Musa. Bahwa dia mengadu doa kepada Nabi Musa yang berzina dan melahirkan anak daripada hasil zina, maka paling Nabi Musa bengeh kepada urang inangnya. Dia laju. Sedih hurinang yang musuk-musuk diklik diwa. Sedih jika napu ya Allah berarti hana jalan le long terima taubat ya Allah. Long betul-betul menyesali ya Allah berarti hana jalan le long untuk tamu syurga ya Allah. Bahwatanya langsung teguran terus kepada Nabi Musa. Langsung dibuka hai Musa bek tombohong. Nian sinangnya walaupun kau melakukan dosa tapi mengakui dan bertaubat pada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah terima taubat wahai Nabi Musa. Hei pinangnya lo balik. Yang tiada dosa yang hana terampuni. Seberapa besar pun dosa kita, yang mendengar. Alhamdulillah kita tanya jamu muda-muda tu maklumlah muda-muda pernah melakukan dosa. Ya. Yang adalah kena Tuhan tu baru ingat tu maksud. Tuhan tu baru sadar tu. Maka segera bertaubat. Allah paling mencintai orang-orang yang menyucikan diri dan orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang bertaubat, baik itu tua, muda dan sebagainya. Tapi Allah lebih cinta kepada adalah anak muda yang bertaubat. Bahkan karena orang tua bertaubat wajar. Bahkan wajar. Yang pertama hana tungli. Ini istilah yang malam minggu nak sampai kalau nenek-nenek ikut. Nah. Hana satu tungli. Istilah kena cewek hai tungli cewek. Yang kedua. Yang kedua adalah orang tua yang ada pegah secara adat kawah ke pegah melinggai. Hanya tak pegahkan ke tempat keron orang tua kayak yo ni ron kan syawai kita yang muda-muda. Nyan lazim lagi nyan adat menang. Sehingga wajar orang tua bertaubat. Anak banyak hana bertaubat lah orang tua kalau dia kurang aja. Hana kuntung. Anu kat Tuhan mentang chat ro Allah ma tu. Yang main malam minggu ko thok kena tung ruai tung ni. Okay? Hana taubat lo, ma kalau kurang aja. Maya orang muda taubatnya Allah lebih cinta. Na thotung mentang. Na sepakat jak mentang. Na sorayu mentang. Tapi hang teng jingayan. Tetap adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Ini yang cukup cinta kepada Allah Taala kepada orangnya. Nah, jadi tanya baik usah di hati walaupun kedai nang katuha ke pancara jamu bukan hanang salah taubat nasuha. Allah nak terima. Allah sayang galak sik kepada katanya. Ya, lebih-lebih lem yang muda segeralah bertaubat. Apabila melakukan hal-hal dosa karena manusia yang hana dosa, mandu manusia dosa. Penuh dengan dosa katanya. Habis dosa baik dosa sengaja maupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja tetaplah dosa katanya. Oh, ulama karena dosa sih. Karena ulama itu manusia. Dosa sih. Cuma cara menyanyikan ibadah. Maka ampun oleh Allah. Pakanlah domna ulama dia tak kalau dia tanya keramat, minta kendai tanya. Karamah. Pakan pokoknya hana dosa sehingga gebi karamah oleh Allah. Dosa tapi tahu cara bertaubat. Ya, singkat nak ulama-ulama Pak Siro dua lagi contoh ini di Aceh yang kurbi keramat oleh Allah Taala. Ya, karena apa? Nyanlah merupakan salah satu kelebihan yang Allah tunjukkan, yang Allah perlihatkan kepada manusia lain adalah bagi menokeh kelebihan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah.